Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Kembali lagi ya sama aku. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan dipermudahkan dalam segala urusannya ya teman-teman. Dilancarkan dalam mencari rezekinya dan juga pastinya selalu bahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Mau share kegiatan lagi ya teman-teman. Ini tuh sekitaran jam setengah tujuan gitu, habis maghrib. Aku biasanya lipet-lipet terus sambil ngeliatin anak-anak pada main dan juga sambil nonton TV juga ya teman-teman. Nah ini tuh aku lipat-lipat aja teman-teman untuk gosok nanti deh kalau ada niat gitu ya. Kalau ada niat baru udah ada semangatnya gitu teman-teman. Soalnya kalau urusan gosok menggosok itu aku males. Jadi nungguin bener-bener nungguin mood, nungguin bener-bener ada semangatnya gitu. Baru deh nanti dikerjakan gitu ya. Kalau belum ada mood itu bener-bener deh males teman-teman. Gimana nih untuk teman-teman semuanya kalau soal urusan menggosok itu suka atau enggak gitu? Kalau aku sih bener-bener ya teman-teman, dari dulu itu emang males kalau untuk gosok sebenarnya. Cuman ya kalau nggak digosok gimana ya teman-teman, kusut gitu kan. Soalnya kalau nyuci di mesin cuci itu kadang tuh kayaknya pada kusut gitu loh teman-teman. Beda kalau misalnya kita cuci pakai cuci tangan itu nggak begitu kusut ya teman-teman. Jadi tuh kalau nyuci pakai tangan misalkan udah kering gitu ya teman-teman, itu bisa tuh langsung dilipet, itu nanti bakal rapi loh. Ya mungkin tergantung bahan juga ya teman-teman. Ada yang bahannya bener-bener kalau dicuci itu bakalan yang bener-bener kusut. Ada juga bahan baju kalau dicuci itu sama sekali tidak kusut ya teman-teman. Nah ini si ade sama kakak lagi bercanda gitu ya, lagi main. Si ade itu heboh sendiri dari tadi, tapi ya itu bikin seru sih, bikin rumah tuh rame ya teman-teman. Sebenarnya tuh kalau kalau disuruh pingin punya anak berapa gitu pingin punya lagi ya teman-teman, cuman ya nggak tahu juga sih, nanti dikasihnya aja. Belum kepikiran juga sih, soalnya kan si adik juga masih kecil, masih 2 tahun setengah gitu ya teman-teman. Masih lucu-lucunya kalau menurut aku, suka gemes sendiri sama anak sendiri. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang tanya, ada yang komentar gitu ya di video mana itu aku lupa. Mbak, cerita dong awal mula nge-YouTube, kenapa jadi YouTuber gitu ya. Gini ya teman-teman, aku itu masih pemula di sini, aku juga masih belajar di dunia YouTube ya. Masih sering ngeliat-ngeliat tutorial, masih sering lihat-lihat gimana cara mengedit, cara apa gitu ya, pokoknya tentang YouTube ini aku juga masih belajar. Jadi aku tuh masih pemula ya teman-teman, jadi belum yang lama gitu, jadi ya belum ada cerita gitu ya teman-teman. Terus view aku juga masih sedikit sekali ya teman-teman, jadi ya masih belajar lah teman-teman. Meskipun belum banyak yang nonton ya kan, tetap semangat buat upload gitu ya. Ya setidaknya juga buat kenang-kenangan ya kan teman-teman. Meskipun juga uploadnya itu cuman 2 hari sekali ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga masih punya balita, kadang juga masih susah akunya buat ngatur gitu ya teman-teman, ngatur waktunya ya teman-teman. Nah di sini aku lagi mau bikin nasi megono ya teman-teman. Kalian tahu nggak khas Wonosobo ini ya? Nah ini aku cuci dulu berasnya, terus nanti itu airnya itu sedikit aja ya teman-teman, biar agak matang gitu, tapi nanti nggak sampai matang ya. Buat matengin ini jangan sampai matang, nanti airnya itu sedikit aja. Seperti biasa nih teman-teman, airnya kecil banget, kayaknya mau mati air lagi ini. Biasa ya teman-teman, selalu deh airnya mati di sini tuh, nggak tahu kenapa. Nah ini untuk matengin nasinya itu sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak. Nanti juga dimasaknya nggak nyampe matang ya teman-teman, cuman setengah matang gitu loh.
Nah, untuk campuran nasi megononya aku mau kasih kacang panjang. Ini untuk kacang panjangnya aku potongin sesuai selera aku aja. Kecil-kecil ya, nggak kecil-kecil juga sih ya teman-teman ya, segini aja deh. Nah, ini kacang panjang Jawa ya teman-teman. Beda kan kalau yang di Jakarta itu yang agak muda-muda gitu ya. Itu juga enak kalau menurut aku, di oseng gitu ya. Setengah matang terus dibikin apa namanya? Sambal kacang juga enak. Nah, di sini aku ini buat bikin nasi megono ya teman-teman. Nah, ini udah mau selesai ya teman-teman untuk motongin kacangnya, kacang panjang maksudnya. Karena menurut aku ini masih kurang untuk sayurannya. Ini mau aku kasih lubis ya teman-teman, atau kol ya. Ini untuk kolnya juga aku iris-iris seperti ini. Ini buat tambahan juga nanti ya teman-teman di nasi megononya ya. Ada yang pernah dengar nggak nih teman-teman untuk makanan khas Wonosobo ini, nasi megono ya? Kalau ada yang tahu, yuk komen teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, lagi pada ngapain nih waktu nonton video aku? Udah pada mandi, makan atau belum? Yang pastinya pasti udah pada rebahan ya teman-teman semua. Dan nggak lupa untuk scroll-scroll HP ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan sama garam ya teman-teman. Nah, ini aku halusin. Untuk halusinnya nggak aku liatin ya teman-teman, udah selesai. Terus di sini lanjut pakai kelapa ya teman-teman. Untuk kelapa parutnya aku pakai sekitaran seperempat dari satu butir kelapa gitu ya, seperempat aja aku pakainya. Kayaknya ya lebihan sedikit gitu, nggak nyampe banyak ya teman-teman. Nah, ini aku parut dulu. Mohon maaf ya teman-teman untuk kameranya agak gelap buram gitu, soalnya aku nggak aku liatin dulu di kamera belakangnya itu agak kotor gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini ditumis dulu untuk bumbu halusnya. Dan nanti juga aku kasih apa namanya? Sereh. Bukan sereh ya teman-teman, tapi laos. Kok laos sih? Ya Allah, salam teman-teman. Ya maaf banget ya untuk ngomongnya, aku bener-bener deh belibet nggak tahu nih. Suka lupa gitu ya teman-teman untuk nyebutin, padahal tuh kalau di kepala itu udah ada, cuman ya itu salah ngomong gitu kalau lagi dubbing kayak gini. Mohon maaf ya. Nah, ini ditumis sampai harum, sampai wangi ya teman-teman. Terus dikasih juga nanti ada gula, terus apa namanya, penyedap ya teman-teman. Untuk garamnya kan tadi udah. Nah, ini aku kasih penyedap. Dan untuk nyicipinnya lagi nanti kurang asin atau kurang apa, waktu nasinya dicampurin aja nanti kita cicipin ya teman-teman. Oke, kalau dikiranya udah matang, udah harum gitu ya teman-teman, ini masukin aja sayurannya, dimasak sampai layu ya teman-teman, baru nanti dikasih nasi. Nah, ini diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Dan nanti aku juga bakal kasih ini apa namanya, teri udang yang kecil-kecil ini ya teman-teman, dikasih sedikit aja ya, sesuai selera aja sih. Diaduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman. Terus lanjut dikasih apa namanya, kelapa parutnya tadi ya, ini dikasih kelapa parutnya, terus diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah, ini kalau udah merata lanjut masukin nasi. Nah, tadi tuh aku lupa ya teman-teman, enggak nunjukin apa namanya, tekstur nasinya itu. Ini tuh belum matang ya teman-teman. Untuk nasinya itu masih keras, masih atos keras gitulah teman-teman. Pokoknya belum matang, masih setengah matang gitu. Nah, ini diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Terus di sini kita bisa icip-icip kurang apa gitu ya teman-teman, kurang penyedap atau kurang asin gitu, disesuaikan aja seleranya. Nah, ini tuh diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah
udah merata. Ini dimatiin kompornya, terus nanti ini kita kukus dulu biar nasinya itu mateng ya teman-teman. Nah ini diaduk-aduk dulu. Oke, ini udah. Terus ini aku mau pindahin. Ini aku ambil apa namanya teman-teman, dandang, krengseng, apalah inilah teman-teman. Nah ini buat ngukusin nasinya ya teman-teman. Oke, ini lanjut mau aku pindah-pindahin di krengsengnya. Nah ini pindahin semuanya ya teman-teman. Tujuannya ya ini buat nasinya itu mateng ya teman-teman. Soalnya kan di wajan ini nasinya belum mateng kan, masih setengah mateng gitu. Jadi tujuannya ya biar mateng gitu teman-teman. Gimana sih ngomongnya ya Allah, mohon maaf ya teman-teman, semoga dapat dimengerti ya. Oke, ini udah selesai, lanjut dikukus ya teman-teman. Wajib dicoba teman-teman, ini enak, gurih, pokoknya enak ya teman-teman. Ini ini setelah dikukus ya teman-teman, ini tuh enak, alhamdulillah ini udah mateng. Dan untuk pelengkapnya di sini aku mau goreng tempe ya teman-teman, tempe kemul namanya kalau di Wonosobo. Untuk bumbu tempe tepungnya itu sama seperti biasa lah ya teman-teman, cuman dikasih kunyit gitu ya. Nah ini untuk cara gorengnya juga dibanyakin tepungnya di pinggir-pinggir gitu ya teman-teman. Kalau di Wonosobo ini tuh namanya tempe kemul teman-teman. Sebenarnya tepungnya itu lebih banyak, lebih lebar gitu loh teman-teman. Nah tapi tuh sayang banget ini tuh wajan aku itu agak lengket malah teman-teman. Soalnya tuh kemarin buat masak gitu ya, malah lengket banget. Nah ini alhamdulillah udah mateng ya teman-teman. Dan aku lanjut buat di kloter keduanya. Nah ini masukin lagi ya teman-teman. Sayang banget di sini tuh wajannya itu bener-bener lengket sih teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, udah selesai untuk masakannya hari ini. Aku bikin nasi megono sama tempe kemul aja ya. Ini wajib kalian coba sih ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya resepnya, bisa kalian terima gitu. Ya siapa tahu ada yang mau coba, mau bikin khas Wonosobo ya teman-teman, nasi megana gitu. Banyak sih sebenarnya di di Google ataupun di browsingan gitu ya teman-teman, cara-caranya itu banyak sebenarnya. Nah di sini aku mau buka paket ya teman-teman. Ini tuh sore harinya aku mau buka paket. Ini tuh paketan baju anak aku. Kalau ada yang mau nanti aku kasih linknya ya teman-teman di deskripsi. Untuk bahannya itu lumayan bagus teman-teman. Pokoknya nyaman sih kalau buat anak-anak gitu, adem gitu bahannya ya. Pokoknya ini tuh kayaknya nyaman sih teman-teman kalau buat anak-anak tuh, bahannya juga halus gitu. Nah ini tuh aku lagi suka sih untuk warna-warna kayak gini, untuk kaos-kaos polos kayak gini aku lagi suka. Makanya aku beliin buat anak aku ya, soalnya juga baju-bajunya udah mulai agak kecil gitu buat si kakak gitu ya. Nah ini punya aku, cuman warnanya itu kayaknya agak sedikit nggak kurang coklat gitu ya teman-teman, masih kuning gitu loh, warna camel, cuman tuh kayaknya masih kurang coklat gitu ya, jadi kayak kuning gitu loh teman-teman. Jadi nggak sama kan sama anak aku gitu bajunya, tapi ya nggak apa sih. Untuk link pembeliannya nanti aku sematin di itu ya, di deskripsi gitu kalau ada yang mau. Nah ini tuh aku pakai krim Teraskin teman-teman kalau buat muka, nggak pernah pakai yang aneh-aneh. Dari dulu pakainya ini karena udah cocok ya. Sempat berhenti tapi nggak kenapa-napa, makanya aku pakai ini aja terus gitu, karena menurut aku itu nggak ada efeknya ya teman-teman. Berhenti nggak pakai itu selama 3 bulanan gitu teman-teman, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, nggak beruntusan, nggak apa. Makanya aku kembali lagi pakai Teraskin lagi karena menurut aku tuh cocok ya teman-teman kulit aku. Jadi nggak berani sih aku kalau pakai yang lain gitu.
Oke teman-teman, videonya udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.